Sahabat budaya yang baik, salam sejahtera, salam sehat. Saya masih bersama Abu Bakar, teman lama yang sudah lama berpisah karena saya berada di luar Bali. Rumah Abu ini menjadi markas dari kelompok teater yang dia pimpin, Teater Bumi. Kebetulan pada hari Minggu 7 Maret 2021 ini ada beberapa dramawan asuhannya yang latihan di rumah ini. Saya berbincang sejenak dengan Abu soal rumah yang unik ini. Saya katakan unik karena di bagian bawah tempat latihan teater dan di bagian atas sepenuhnya kebun dengan beragam tanaman. Nanti saya akan melihat cuplikan latihan drama monolog yang disiapkan untuk pementasan bulan April nanti menyambut Hari Kartini. Judulnya Nikita, tapi bukan Nikita Mirjani, hanya Nikita Mukidi. Sudah jelas ini monolog yang satir. Abu kemudian menyatakan kepada saya akan menyuruh anak buahnya membaca puisi seniman kondang Eros Jarot yang berbicara soal hak-hak terpasung para wanita. Uniknya puisi ini ada terjemahannya ke dalam bahasa Bali. Makanya tonton video ini sampai habis agar puisi seniman kondang Eros Jarot dengan terjemahannya ke dalam bahasa Bali bisa kita nikmati bersama-sama. Yuk, saya buka bincang-bincang itu dengan Mas Abu Bakar. Dan sekarang saya tiba-tiba tertarik dengan rumah ini yang luar biasa, unik, juga dijadikan latihan teater sanggar. Nah, Pak Abu bisa cerita soal rumah ini? Bebas saja Pak Abu. Rumah ini pada tahun 70-an itu saya kerja di Australia. 68. Kerja jalanan construction, buruh kasar di Australia. Saya masih ingat kerja dengan mesin namanya jackhammer yang memecah batu. Masuk lubang. Saya ingin punya jam sampai rontok ini, jarumnya karena getarannya. Kerja, dan 7-9 bulan akhirnya saya punya duit, pulang balik. Saya ingat betul, saya punya uang 800 ya saat itu. Ya, 800 Australian dollars waktu itu. Mas Abu, maaf, Ibu waktu kerja di Australia sudah menikah dan Ibu ikut? Enggak, sendiri. Enggak, saya masih pacaran. Jadi kita pacar Australia lain. Ya. Dia banyak pacar. Jadi Bali punya uang 800 Australian dollars. Dan saya tidak tahu uang itu untuk apa. Saya tinggal di Belaluan. Saya anak-anak muda yang nakal saja. Saya tidak berpikir apa sih artinya rumah, apa yang nikah, apa enggak. Begitu uang itu saya dalam bentuk cash Australian dollars yang merah-merah itu. Pada suatu hari Pak Kanten almarhum, Ketut Kanten, tinggal di sini, muncul ke rumah saya. Abu, ada rumah jual, ada rumah. Saya tidak terpikir apa sih rumah. Punyanya Pak Catra yang di Bali yang itu. Sekarang ada apa tuh? Resmi. Itu anaknya. Bali itu saya beli aja, kata ibu saya, beli aja. Saya juga tidak ada artinya. Akhirnya beli begitu aja. Dan beli habis uang itu nol.
Dan rumah ini adalah aslinya papan bongkaran Bali Beat. Kan baru itu proyek Bali Beat selesai, bongkaran. Lalu lantainya juga bongkaran beton Bali Beat itu. Ya. Nah dari situ saya masuk rumah apa ada punya. Saya ingat pertama kali kamu buat sayur bening ya, duduk di situ. Oh jadi akhirnya nikah ya? Kan begini, punya duit sekian beli rumah. Saya minta di Jalan Suli, dia minta di sini karena dia seniman. Nggak mau rame. Kalau saya kan pikiran biar bisa bisnis. Tapi dulu kan sawah semua. Iya sawah semuanya. Artinya mobilnya sudah ada rumahnya. Ada tapi rumahnya papan. Rumahnya papan, sumurnya kerek, terus nggak ada lampu. Tidur itu hidungnya tuh kalau bangun pagi hitam semua karena masih pakai lampu sentil ya. Saya baru sekarang menyadari ya betapa terlambatnya aku mikirkan peran rumah dalam kehidupan itu ya. Baru sekarang artinya rumah. Nah rumah itu dalam bentuk papan. Kemudian berkembangnya waktu, rumah ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Suatu hari hampir ambruk sudah balik itu tuh, kita tidak punya duit, sudah ambruk sebagainya. Tapi teaternya tetap jalan ini orang. Rumah mau ambruk, teaternya jalan terus. Dengan anak-anak remaja racun gitu. Sampai bentuknya seperti sekarang ini sudah ceritanya udah panjang sekali. Di bawah ini kita latihan teater, drama, di atas itu kebun. Kalau ini untuk latihan teater semua ya? Iya. Di Bali kami latihan sini. Saya punya membangun satu kelompok teater, pentas teater yang disebut teater rumahan. Teater rumahan adalah satu pentas yang sudah lazim di Europe ya, di Amerika. Tapi di Bali, teater rumahan adalah pentas yang dilaksanakan di rumah dengan set yang ada di rumah begini. Nah kalau sampai pentasnya di sini bagaimana orang menonton? Saya punya prinsip bahwa pentas kami tidak harus ditonton 1.000 orang, tidak atau 5 orang. Tapi kalau yang nonton cuma 10-15 orang, tapi orang yang terpilih. Kalau yang duduk di kursi saya itu Ide, Pak Bandem, Pak Dibia, yang di belakang mereka adalah ribuan orang itu pengagumnya. Jadi saya tidak mengejar jumlah manusia. Kebetulan pentas-pentas kami itu biasanya umumnya tidak bersifat tontonan dalam tanda petik ya. Lebih banyak pementasan yang bersifat kontemplatif ya, renungan dan sebagainya, bukan suatu yang datang menghibur jeng itu seperti di Arda Chandra Siralbat. Biasanya pementasan yang sangat kontemplatif ya, ada renungan, ada isi, tidak mengejar jumlah banyak penonton. Nah, kalau kami pentas di sini seperti sekarang, maka penontonnya di situ, di sana. Cukup memuat 50 orang yang terpilih sana, oke? Lighting sudah ada. Ini bagus sekali kan sini penonton pilih. Nah kalau kamu pentas di atas, penontonnya di sini. Pentas di atas? Di atas di situ. Situ. Ini Mbak Henny pentas Malam Jahanam juga di situ kan? Rasanya tidak ada peran di sini dia. Kami menggunakan seluruh ruangan, pemainnya bisa keluar dari pintu, dari sini, teriak dari atas, turun dari sisi, main dapur, buka kerik, seluruh fasilitas yang ada ini kita pakai, dan hasilnya sangat bagus. Pengakuan. Jadi dengan pentas yang disebut close theater, teater intim ini, beda betul dengan teater yang di sana. Jadi jarak antara penonton sama pentas itu tidak ada. Langsung kita secara emosional terlibat. Jadi bukan penonton dingin, tapi kok aku terlibat ini. Secara emosional terlibat, itu keuntungan dan diakui. Dan di Bali bukan hal yang baru. Di Bali ada pentas kecil dikelilingi, orang duduk senang antara artis sama ini sangat dekat sekali. Jadi emosinya menular. Nah, saya praktekkan kesenian teater tradisional Bali kan juga. Arja Topeng itu kan mereka sangat dekat melibatkan penonton. Nah, seperti misalnya Arda Chandra itu kan pementasan yang sangat berjarak. Itu sebenarnya bukan konsep kita kan. Kita nonton dengan gitu. Tidak. Kita dipaksa untuk menonton. Kita ada emosi tidak terikat. Itu untuk band. Ya itu untuk konsep itu untuk konser sampai orkestra gitu. Jadi mereka pentas dan kita diam, habis itu mereka selesai kita tepuk tangan. Jadi tidak ada itu. Nah,
pertanyaan saya Mas Abu, apa yang latihan-latihan sini atau ada grup yang permanen atau gimana, atau setiap orang bisa datang? Pada prinsipnya setiap orang bisa datang, tapi bersamaan perkembangan waktu beberapa teman kemudian menjadi tim inti, menjadi jatuh cinta, menjadi matching betul, menjadi suka, menjadi sehati. Ya seperti teman-teman jadi sehati yang bertahan. Tetapi tidak ada masalah sama sekali kami kalau merekrut pemain baru. Seperti pentas terakhir kita pakai sampai 100 orang. Juga terbuka. Yang inti memegang peran yang penting. Kalau dicari aktor serabutan, 1000 orang datang anak sekolah itu. Jadi tidak ada problem untuk merekrut. Terus kalau banyak ada latihannya di tempat lain? Di sini tetapi dibagi, maksudnya jadwalnya dibagi. Di sini. Mbak Sukma mana ya? Mbak Sukma itu guru SMA. Dia berapa guru SMA itu punya anak buahnya seperti pentas detik proklamasi kita Negeri Kuto, SMA Kuto. Ya, banyak sekali full latihan di sini. Maksudnya latihan di sini, tapi orientasi pikiran saya sudah ke stage. Ya, saya kira bagian nanti tinggal saya menyatukan. Oh, ini bagian maksud. Jadi di kepala saya konsep itu sudah ada, sekalipun tempatnya kecil. Begitu pentas besar, tinggal menerapkan aja konsep itu. Tapi konsep saya sudah ada biasanya. Jadi tidak ada masalah dari pengalaman. Mungkin kamu perkenalkan. Di antara banyak katakanlah anggota dari Teater Bumi Kamedi, beberapa ini sangat memang main kunci Sukma, juga Mbak Heni. Mbak Heni ini dia luar biasa. Dengan dia kami pernah mementaskan 2 drama yang kemudian sampai 10 tahun kemudian tetap diingat. Drama itu bernama Malam Jahanam Munting Gebuse, kita mainkan di sini bersama Didon, Utai, siapa namanya? Demata ya, si Indra Utai dan sebagainya. Mereka sampai sekarang diingat. Kalau tidak sarang sampai sekarang Mbak Sukma ini ingat kalau waktu Mbak nendang Ender itu dia minta adegannya supaya diulang-ulang. Itu pentas yang bagus. Kemudian pentas yang berikut yang luar biasa yang dikatakan oleh Wari pentas yang terbaik itu Kereta Kencana. Itu naskah itu ditulis oleh UNESCO dari Prancis, diterjemahkan oleh Rendra, kita pentaskan sini. Hanya bermain dengan Anwar Juliadi yang kemudian almarhum. Tapi kemudian ada hal yang luar biasa Mbak. Soalnya berapa judul? Antara lainnya judulnya itu salah satunya Susahnya Jadi Janda Cantik. Susahnya Jadi Janda. Dia betul-betul janda. Jadi sekarang jadi tugas kita bersama bagaimana dengan janda muda cantik ini. Akan minta petua beliau, mesti diapakan. Iya. Bentar dua di karantina Pak. Mesti di karantina. Dia masih Ayu. Dia pembaca sajak yang bagus, selesai studinya di hukum di Dewa. Tapi 1-2 hari ini dia menunjukkan wajah yang cerah ya. Ada sesuatu yang terjadi. Nampaknya dia mulai ketemu seseorang. Kemudian di samping Rudi ada teman namanya Putu Suartini. Saya kenal Putu, ini yang agak kurus ini. Putu Suartini ini, sorry dulu kamu cantik sekali. Sekarang juga masih. Saya kenal ketika kamu memainkan naskahnya Pak Usadi ya. Pak Usadi dia berpasangan dengan Pak Seno di pasar seperti saya di saudara lain. Kemudian dia pernah memainkan satu monolog yang berjudul Nini Gurih ya, satu naskah dia tulis sendiri, main monolog dalam bentuk teater rumah. Oke. Terus ini musik Benlik, Putu Benlik ini setiap kami pentas yang selalu mengisi musik di Benlik. Orangnya cool, tidak cerewet, tidak macam-macam. Bisa carikan, oh bisa Pak, ini dia ada persamaan dengan Rudi, tidak banyak ini. Bisa coba carikan dan dengan sabar dia carikan hal-hal yang kita perlukan dan biasanya kita sukses ya. Tapi dia masih bujangan juga. Di pinggirnya, di tepinya ini
Sukma Uma, tapi dia mengganti namanya seperti India itu Uca Kaka. Dia guru seni di SMA berapa? Satu Kuta Selatan. Dia selesai studinya di Jogja. Setiap kami pentas selalu dia mengirim anak buahnya untuk bergabung dengan saya. Berkali-kali biasanya sukses. Berkali sukses, tapi bidang spesialisasinya adalah tari. Jadi unsur tari selalu masuk dalam bagian pentas kami dan dia yang mengkoordinirnya. Ini teman saya dari zaman miskin, satu telur yang dikocok jadi supaya bisa dimakan berdelapan itu kan harus dikocok dengan sempurna ya. Dengan dia kami berhasil banyak mainkan pentas bagus. Khususnya dia karena dia punya basic tradisi yang kuat. Basic tradisi kuat. Dia sekarang mengikuti topeng dan sebagainya, jadi sempurna. Tetapi yang lebih daripada itu dia adalah seorang guide bahasa Jerman. Oke, kamu bisa bicara Jerman? Oh, ceritakan dirimu. Guten Tag, Mas Abu. Freut mich sehr, dich zu sehen heute. Ich komme aus Peguyangan, Banjar Kepuk, Denpasar Utara. Und Was ist das? Das ist ein Dorf, aber klein, aber nicht so bekannt in Bali. Ja, und ich komme hier immer oft jeden Tag und fast, wenn ich war jung, ich komme hier und spiele Theater mit dir und ich habe viel Sachen von dir gelernt. Und freue mich sehr und jetzt ich bin sehr froh, von Theater kann ich leben. Leben, so wie du hast gesagt, arbeiten macht die Rekening froh, ja, und dann von Theater macht unser Leben läuft. Oh, sehr gut, danke. Mau yang ngaturan bahasa Jerman itu makin dia ngaturan ring idedane sareng sami bahasa Bali majang ring maha guru di tiang niki Mas Abu. Suwe sampun tiang mukan tenan ke uli niki di tiang melajah sane mewastan hidup ulian teater tiang bisa hidup dan menmekaryo sekali di kang ibu putu uliannya mau itu iraga nyidangi sini rekening mau selak mau pengidang rekening genuk bukan ampun gendan lakas ucan mau karya ampun lali kau beriki berteater mandone spiritual spirit kehidupan itu mande presiden memaki adik asam. Kemudian Iin Indrawati, saya kenal waktu dia masih SMA, masih dikenal dan monolog. Dia memainkan satu monolog yang luar biasa berjudul Wanita Batu, energi, ya. Dan dia punya kemampuan gerak yang luar biasa, relasinya banyak, mental bagus, dan sekarang dia sedang bekerja keras untuk mainkan tokoh Nikita yang sedang kita persiapkan. Mungkin sebentar kita bisa mainkan cuplikannya. Niki sampun idedane sareng sami kewentenan jaga Bali. Iki ditiang rawuh mriki jagi ngenter wenten anak istri jagi atur ditiang panjang ring idedane sareng sami menang bos. Niki sampun kegilaan anak loh istri jengeng niki makin napi coba nikah ring majeng idodane sareng sami. Selamat pagi. Halo. Hai. Pak. Perkenalkan, nama saya Nikita. Bukan Nikita Mirzani, bukan dia. Saya itu dilahirkan di Jakarta, tanggal 17 Maret tahun 1985.
Sehingga kalau aku hitung-hitung 2021, 1900, usiaku sekarang menjadi 25 tahun. Satu usia yang sudah cukup matang untuk dapat diperjualbelikan, diperdagangkan, dijajakan. Gue jangan ketawa ya. Nanti aku jelaskan apa maksud dari pernyataanku itu tadi. Ayahku bernama Mukidi. Nama kok Mukidi? Kedengarannya itu kayak deso banget. Kadang-kadang aku juga merasa malu kalau ada orang yang datang kepadaku dan mengatakan, Nikita, bapakmu itu namanya Mukidi ya? Jadi jangan heran juga kalau di belakang namaku itu ada nama Mukidi. Nikita Mukidi. Nikitanya ini kan sudah bagus kan ya? Tapi dipuntuti, disambungi sama Mukidi ini, namaku itu ya jadi hancur. Deso, kampungan, Sragen, Munthilan, Mojokerto, Nganjuk. Lain lagi kalau misalnya Batavia, Bandung Lautan Api. Memang sih gak cocok Nikita Bandung Lautan Api ketimbang Sragen, Munthilan, Muncang tadi itu. Atau setidak-tidaknya namaku itu menjadi Nikita Khrushchev. Itu loh, Perdana Menteri Uni Soviet yang di tahun 1960-an itu loh. Itu baru top, keren. Atau setidak-tidaknya namaku itu menjadi sopo itu jenenge artis selebriti norak yang dari Jakarta itu siapa namanya? Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Nah itu baru keren. Nah ini Nikita Mukidi. Tapi yang mau bagaimana lagi? Aku ini juga tidak bisa serta-merta mengganti nama Mukidi di identitasku. Memang dia itu bapakku. Udahlah, gak usah diomong-omongkan lagi soal itu. That's it. Si Mukidi ayahku ini bekerja di bagian perbengkelan. Yang kerjanya itu pangkas ikan, wajah kerja, paling pertanian. Sehingga memang tidak mengherankan nama Mukidi itu memang cocok dan pantas dengan profesi ayahku itu. Sedangkan ibuku, si Siti Maimunah, adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya itu tuh. Dia suka korah-korah, cuci piring, cuci baju, nyetrika, nyapu, ngempel, nyapu di sumbu kompor. Ya, pekerjaan rumah tangga lah. Tubuh ibuku itu kecil, kurus, pendek, hitam, keriting. That's it. Gak usah diomong-omongkan lagi soal ibuku. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin pertemuan antara si Mukidi Kendil itu dengan ibuku Siti Maimunah yang tukang korak-korak itu bisa menghasilkan sosok Cinderella, artis keren macam aku ini. Aku
aku tuh tanya sama sampean, chemistry-nya itu di mana? Chemistry-nya itu di mana? Pertemuan antara kedua sperma itu koyo opo? Absurd kan? Alah, wong badanmu itu semua operasian, tembel sana, tembel sini. Bibir operasian, hidung operasian, patat operasian. Kalau ngikutin ibumu yang si Maimunah kurus kecil hitam pendek, tukang nyabutin subuh kompor itu nggak mungkin kayak kamu lah. Sirik lu, jealous. Sampai di mana tadi ceritaku? Namaku kan sudah ya, tanggal lahir juga sudah, bisa diperjualbelikan juga sudah kan? Mungkin sih tukang kendil itu juga sudah kan? Sampai di mana tadi? Si Maimunah yang kurus kecil hitam pendek keriting yang tukang nyabutin subuh kompor itu loh. Iya, sampai Siti Maimunah ya. Dan jadi sungguh aneh dan surprise kan? Kalau aku nih sebagai anaknya si Muki di Kendil dan si Siti Maimunah yang tukang korah-korah kurus kecil hitam pendek yang tukang nyabutin subuh kompor itu bisa memiliki kehidupan yang mewah seperti saat ini. Sedangkan si Muki di Kendil itu tidak ada pewaris secuil apapun kepadaku. Nah, justru itu yang bikin kita curiga. Iya. Bagaimana mungkin kerjaannya nggak jelas, tapi rumahnya mewah, mobilnya banyak, tasnya mahal-mahal. Dari mana dia bisa mendapatkan semua itu? Jangan-jangan Dia jual anunya. Hei, kamu ya. Kalau aku ini mau jual anu, itu urusanmu itu apa? Ketimbang itu loh, bapak-bapak yang suka jual jabatan itu, yang sudah jelas-jelas merugikan rakyat. Kok aku jual anu-anuku sendiri kok kamu repot sih? Seperti yang saudara-saudara lihat, rumahku itu banyak, besar-besar, bertingkat. Tapi aku lebih senang untuk tinggal di museumku seperti saat ini. Itu bagiku merasa lebih nyaman. Mobilku tuh banyak terderek. Alphard, Limousine, Lamborghini, Jaguar. Apa kamu bilang? Kamu mau pinjam BMW ku? Kamu yang kelas BMW roda 3 kok mau pinjam BMW ku sih? Ya wes, sana sono ambil. Daripada di sini loh, tiap hari itu dibelain ayam di bawah pohon mangga itu loh. Sono gue pakai. Tapi jangan Tesla electric cargo yang baru loh ya. Itu baru beli. Ya. Emas batanganku itu juga banyak tersimpan di safety box di rumah dan juga di bank-bank sana itu loh, yang kemudian aku potong kecil-kecil, aku sumbangkan untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Yang tentu saja sebagian juga aku simpan untuk bekal anak-anakku kalau nanti mereka sudah besar. Berlian-berlian juga banyak. ya jelasin dong, sumbernya dari mana? Sumber kekayaanmu itu dari mana? Kerjaannya nggak jelas, katanya artis, tapi katanya main film, host TV, bintang iklan. Tapi aku nggak pernah tuh lihat dia di TVRI. Ya. Nggak pernah lihat, enggak. Jangan-jangan harta kekayaannya itu hasil dari jualan anu. Katanya rate-nya semalam 80 juta. Kamu ya, mulai melantur kamu ya. Memangnya aku itu selalu harus melaporkan semua kekayaanmu kepada kamu, Urusanmu itu apa, Faedahnya buat kamu itu apa? Aku loh nggak pernah ngurusin jemuran katok-katokmu yang kamu jemur sembarangan itu, yang merusak pemandangan itu.
Boy, Agamanya juga nggak jelas. Ini dia, ini pasti orang Indonesia ini. Ya niki sampun wastanya nih wangsa Indonesia. Ini sudah ciri-ciri khas orang Indonesia ini yang kayak begini ini. Maka cihinanya nih wong Indonesia nih. Oh, Semua urusan pribadi orang ditanyakan. Oke, pokoknya tetangga urusin mau desa-desa urusin mau kejang urusin kena. Sinya ditanya, hartanya ditanya, duitnya ditanya, sampai agamanya pun ditanyakan. Kayaknya nih sami hitungan nu kene lahan mobil muni mau kejang hitung nih. Memangnya kalau aku ini mau naik haji sampai 5 kali, kamu itu mau bayarin? Hah? Kamu mau nyumbang dana? Gitu? Mungkin kamu naik haji ini ke Madinah ya, bro? Oh, Madinah ya, terus hijau mau Madinah ya, bro? ke Mekah. Mekah. Aduh, dia mau lapis nenek. London. Tak kasih tahu kamu ya, namanya agama itu letaknya itu di sini, bukan di sini. Agama punika genah misalnya Riki reng rasau genah boyo jadi ki reng mulut niki angin ciuman niki. Ini sudah yang bikin orang Indonesia ini suka ribut, suka gaduh karena agama itu ditaruh di sini. Jadi semua itu bunyi, gaduh. Tuani ngasa punika makrado iraga ribut aja mau kejang. Santukan agama punika genahnya nih Riki boyo saking rasau hati. Bagiku itu ya, agama itu adalah kerja. Nanam singkong, bersihkan rumah, melihara binatang. Jadi bukan di sini. Nah, sekali nadah tigek niki nikang wau agama punika mangdani iraga Mogae ngerarah pengupu jiwa sekali ngubuh siap berkebun bertani mangdani presiden iraga ngajang dan Riki kena ngomel ke sebelah wai sengado kahen semua Cocok. Kita berdua memang orang Indonesia. Monolog Nikita Mukidi yang kita baru saja saksikan hanya cuplikan. Tapi saya tidak tahu apakah ini bagian awal atau bagian tengah atau bagian akhir. Karena Abu sendiri tidak menyebutkan semuanya akan bisa berubah dalam pentas yang sesungguhnya. Karena semuanya berproses. Nah, sekarang kita saksikan pembacaan puisi karya Eros Jarot ini. Karya Mas Eros ini dikirim ke saya lewat WA dengan sudah ada terjemahan bahasa Balinya. Entah siapa yang menerjemahkannya, Mas Eros tidak memberitahu. Cuma Mas Eros Jarot meminta agar saya memperbaiki terjemahannya. Saya dengan senang hati mengerjakannya. Tidak begitu banyak yang saya ubah. Saya hanya menyesuaikan istilah-istilah dan juga menyesuaikan tata krama dalam bahasa Bali agar konsisten. Yuk, kita saksikan bersama di ruang itu. Karya Eros Jarot, Perempuan, Rembulan, dan Matahari. Eros Jarot, ring puisi Analu Dewi Ratih lan Sang Surya. Aku terlahir sebagai perempuan. Titiang manumadi meraga Analu. Bukan karena mauku. Enten titiang pinas. Aku tidak pernah memintanya. Titiang ten wenten memanak. Terlahir sebagai perempuan adalah kodratku. Dados anak lu
wantah Karmantian. Dengan pernyataan ini, bukan berarti aku tak rela menjadi perempuan. Kasih nembuk piunduk puniki. Nenten jelas carya tiang meraga anak lu. Yang aku tak suka, Sani banget senengin tiang. peradaban yang mengekang dan mempersempit ruang gerak kehidupan manusia berstatus perempuan. Parikrama sani ngetegul lan nyenikang galah pamuka jiwa anak meragelo. Sejak lahir sudah aku dengar, Duk wau manumadi sampun titiang biru. kebebasan melakukan apa saja hanya untuk kaum lelaki. Parikrama tanpa wates, wantah geginan lan solah anak lanang. Makhluk perkasa yang konon mengemban tugas sangat mulia. Anak lanang punika kocak prokase ngarap pekaryan sami sane luhur, Melindungi kaum perempuan sebagai makhluk yang ngayomin para istri sane meraga lemah. Ya, begitulah peradaban. Mengajarkan nilai kehidupan yang berabad diberlakukan. Punika desko sane saking dumun sane angin mepiguron indik sukseman parisola. Terserap ke dalam benak dan jiwa kebanyakan manusia yang berstatus perempuan. Menggah ring pikayu lan jiwat manajat maning sani meragelu Yang rela menelan ketidakadilan kayun menerima sani nenten adil dalam peradaban yang berjalan timpang. rasta sani sinah memagi iwang. Aku sungguh tak bisa. Titiap jatinya tempurun. Jangan jejalkan nilai yang timpang ini untuk kutelan dan menerimanya sebagai kodrat seorang perempuan. Sampunang desta sani iwang puniki kepaksa tiang terima santukan titiang dadosa anak lu. Aku menolak. Titiang nenten jumpu. Dan aku terus nyaring bersuara bahwa rekayasa ketidakadilan ini bukanlah sebuah kodrat. Turtan surut-surut titiang masuara hidik parikrama nenten adil puniki santukan drasta puniki sinau boya pekardin yang pramekawi. Ia sengaja dihadirkan oleh keterbelakangan sikap dan pola pikir mereka, kaum lelaki. Parikrama puniki wantah pekaryan anak kisani meraga lanang Yang buta keadilan sani kelintang nenten adil dan tak mampu memahami kasanah kodratnya. tur nenten kuning indik panumadian sang kasenggo manusia. Karena batinnya yang kering dan miskin pemahaman akan kemanusiaan dan kehidupan yang mereka miliki. Seantukan ipun sani temuning sajroning tetujong kauripan. Hanya kesombongan atas nama kaum laki-laki. Sang meraga lanang punika wantah meduwe kesombongan sane abot. Produk kesalahpahaman memaknai hidup dan kehidupan. Durung wikan mapi kayu indik jatining urip lan kauripan penjagat. Padahal keberadaan perempuan dan lelaki di bumi ini tak ubahnya seperti kehadiran rembulan dan matahari. Kasujatinane wewenang lan genah anak lu lan anak lanang ring jagati puniki tanjetios makadi kewentenan bulan lan surya. Sejoli yang selalu berhubungan dan saling menjaga.
Mekekali saling asa, asih, lan rukun. Bersama memelihara keharmonisan hidup dan kehidupan alam semesta seisinya, seutuhnya. Sareng-sareng ngajegang tak besalira, mangde jagat lestari ring kauripan sejangkep nyanyi. Di siang hari matahari menyinari, menghangatkan bumi. Serahina-rahina sang surya mapai cesinar, mangde jagat deana. Di malam hari rembulan meneranginya. Ring rahina wengi Dewi Wulan sangingi cenggalan. Namun keduanya tetap pada posisi dan tempatnya masing-masing. Nanging mekekali tetep magena ring pawidahan soan-soan. Tidak dibenarkan untuk saling menghalangi Nenten nanang saling ngelintangin ataupun saling menutupi. tapi maling nutupin. Kehidupan pun akan dilanda keresahan. Yen pemargini kaum ring uger-uger, Karena terbelenggu dalam kegelapan, tinggal lagi berbagi peran menjadi pilihan. kauripan ring jagate janten meboyo dan becik, santukan karurup untuk peteng dedet. Bila kaum lelaki memilih matahari, Yening par anggelanange milih dado surya, karena sinarnya yang benderang tampak begitu perkasa, menerangi dan menghangatkan seisi jagat raya. santukan sinarnya nih makarya galang apadang tur preside manesang daging jagate sami. Biarkan kami kaum perempuan ini menjadi rembulan. Bangya titian parema dewek lu dados Dewi Rati. Walau sinarnya tak seterang semegah matahari, Ya diastun sinarnya nenten galang apadang sekadi sinarnya Dewi Surya. tapi kesejukan pasti kami tebarkan sepanjang malam hingga saat sinar hangatmu datang menyapa butir-butir embun yang hadir berarak membasahi bumi yang menyambut pagi. Nanging rasa seger pasti ke sampun kasebaran sawengi. Jantos rasa hangatnya nih sang surya rauh katiba ring damu sani melusang jagate ritat kau nyang gresem. Nah, kepada sahabatku kaum lelaki, Inggih katujuh ring ajeng para semeton lanang, keharusan kita selalu bersama dan selalu ada. sepatutnya ngiring sarang-sarang mesikia ngeras titi kebecikan. Maknailah sebagai perpaduan kodrati yang indah. Ajepan ti kayune wantah dados titah paijan yang pramukawi sane becik. Untuk saling mengisi, saling melindungi dan bersama merawat bumi. Mangde prasida saling naginge ngayomin sareng-sareng ngelastarian jagate. Agar kehidupan berjalan serasi dalam harmoni. Mangdane kauripan iki memargi adung lan harmoni. Yang jauh dan menjauh Sane do lan nincap do dari gerhana dan kegelapan. saking kepangan lan kepeten. Luar biasa, baik monolog Nikita maupun pembacaan puisinya. Kata Abu, monolog Nikita dan puisi karya Eros Jarot ini akan dipentaskan menyambut Hari Kartini bulan April nanti. Wow, kita tunggu. Salam budaya.